Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru kelas maupun guru mata pelajaran dari STK Fulur 1 yang hadir pada siang ini untuk menyaksikan presentasi visi dan misi Kepala Sekolah STK Fulur 1. Dari tempat yang kedua, mari kita sama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan cintanya, maka siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Visi misi Sekolah STK Fulur 1. Dalam rangka observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Kalau kinerja Bapak Ibu guru dinilai oleh kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dinilai oleh pengawas. Adapun maksud dan tujuan dari presentasi visi misi sekolah yaitu yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelum kita masuk pada presentasi visi dan misi Sekolah STK Fulur 1, kita terlebih dahulu tahu dulu apa itu visi dan misi. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada yang bisa menjelaskan apa itu visi sekolah. Ada yang bisa jelaskan? Saya persilahkan. Walin. Visi dan misi sekolah artinya impian atau harapan yang harus kita capai di masa yang akan datang. Kita tepuk tangan dulu. Apa itu misi? Misi itu adalah harapan, impian atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Selain visi, untuk mendukung visi ini masih ada juga misi. Misi sekolah merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan arah dalam mewujudkan misi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang menjadi dasar program pokok sekolah yang menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Misi sekolah dibutuhkan untuk mencapai visi yang sudah direncanakan bersama untuk jangka waktu yang panjang, contohnya 5 tahun ke depan. Misi dan visi yang kita sudah rancang bersama ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi misi sangat dibutuhkan untuk menunjang tercapainya visi sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi jika sekolah kita tidak memiliki visi dan misi sekolah? Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan. Yo. Akibat jika di sekolah tidak ada visi dan misi, maka sekolah kita tidak memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan motivasi kepada semua anggota sekolah. Kita tepuk tangan dulu. Visi Sekolah Dasar Katolik Fulur 1 menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Selain itu, visi adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Indikator dari misi yang kita rancang bersama yang pertama, membudayakan disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup.
Ada 4 komponen yang harus kita jalankan di sekolah kita ini. Yang pertama disiplin. Disiplin di sini dalam arti tertib waktu, tertib berpakaian, tertib berbicara. Lalu yang kedua sopan santun. Sopan santun dalam rapat seperti ini kita mengeluarkan pendapat dengan sopan santun. Untuk siswa di kelas dapat mempresentasikan hasil diskusinya secara sopan dan santun. Yang ketiga, komponen yang ketiga literasi. Sekolah kita sudah terapkan literasi. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari, kita memberikan bacaan pendek untuk siswa membacakan di depan kelas. Dan cinta lingkungan hidup, sekolah kita sudah menentukan satu hari, yaitu hari Jumat sebagai Jumat bersih. Siswa bersama Bapak Ibu Guru membersihkan sekolah dan lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan prestasi bidang akademik dan non-akademik. Bidang akademik yang dimaksud ini nilai kelulusan, target kelulusan kita tentukan bersama di sini KKM-nya 80. Jadi siswa lulus dengan nilai 80 ke atas. Dan non-akademik itu berupa kegiatan ekstra. Yang kita jalankan selama ini adalah pramuka, kegiatan tari, kegiatan menyanyi, olahraga, bola kaki, bola voli mini, dan aksi nyata yang kita sudah lakukan mengenai ekstrakurikuler ini. Siswa kita mengikuti lomba pada 17 Agustus, lomba bola kaki mini, sekolah kita yang menjadi juara. Itu yang dimaksud dengan non-akademik. Yang ketiga, mengenal dan dapat memanfaatkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah sudah membantu kita memberikan Chromebook kepada siswa-siswi untuk dapat digunakan di sekolah ini. Contohnya, pada saat ujian ANBK di kelas 5 sudah mengoperasikan Chromebook yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah ini. Selain itu, kita juga menetapkan satu hari untuk melaksanakan bersama kegiatan Chromebook bersama siswa di sekolah ini. Yang keempat, meningkatkan keterampilan hidup sehari-hari. Keterampilan hidup banyak sudah kita laksanakan. Yang kelima, menumbuhkan iman dan takwa. Iman dan takwa di sini kita sudah membiasakan siswa sebagai siswa Katolik yang ada di sini. Kita semuanya Katolik, tidak ada yang beragama lain. Jadi kita sudah mewajibkan siswa berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, mewajibkan siswa untuk melaksanakan doa Angelus pada jam 12 di kelas masing-masing. Dan yang ketiga, melaksanakan pembinaan rohani pada hari Sabtu. Yang keempat, mengikuti perayaan Ekaristi Kudus setiap hari Minggu. Dan yang kelima, di awal bulan, siswa-siswi dan guru mengikuti misa Jumat pertama, menghormati hati kudus Yesus. Dan sekarang kita lihat visi misi SDK Fulur 1. Yang pertama kita lihat visi sekolah. Visi sekolah Katolik SDK Fulur 1 yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi, beriptek, berkarakter, dan mandiri yang berlandaskan iman dan takwa. Untuk mendukung visi di sekolah ini, maka kita mengadakan lagi misi sekolah. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Yang ketiga, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang keempat, mengembangkan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Adapun tujuan dari visi dan misi SD Katolik Fulur 1. Pendidikan di Sekolah Katolik Fulur 1 sesuai dengan visi mewujudkan peserta didik yang berbudaya, berprestasi, beriptek, dan mandiri yang berlandaskan iman dan takwa. Atas dasar-dasar tersebut, rumusan tujuan sekolah secara lebih spesifik dapat kami uraikan sebagai berikut. Ada 3 tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, membudayakan sikap disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. 3. Melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif pada semua mata pelajaran. Yang keempat, memanfaatkan dan mengenalkan iptek melalui proses pembelajaran berbasis TIK. Yang kelima, menyelenggarakan berbagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa untuk kemandirian. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. Yang pertama, kita lihat tujuan jangka panjang. Kita tahu dulu tujuan jangka panjang itu apa. Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang membutuhkan waktu lama dalam pencapaian tujuan tersebut. Contohnya, tujuan itu kita rencanakan untuk 5 sampai dengan 10 tahun mendatang. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah tujuan yang direncanakan dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang direncanakan dalam waktu 1 tahun kurang dari 1 tahun. Tujuan jangka pendek di sini terurai. Yang pertama, wujudnya kualitas keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kepribadian siswa sesuai dengan adat istiadat, karakter, dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan prestasi non-akademik dalam bidang agama, kesenian, olahraga, dan kecakapan hidup. Seperti kegiatan pramuka yang diwajibkan, kegiatan seni dan budaya daerah, dan lokal seperti kita orang Bunak punya antama, kawin mawin, syair dalam bahasa Bunak, kerajinan tangan seperti menganyam dan menenun. Yang ketiga, melengkapi sarana prasarana sekolah berupa sarana TIK. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Yang keenam, prestasi lulusan yang masuk ke tingkat yang lebih atas itu minimal nilai 80. Yang ketujuh, terlaksananya kegiatan yang mendekatkan seluruh warga sekolah pada kegiatan yang berwawasan lingkungan. Tujuan jangka menengah dapat diurai dalam 3-4 komponen. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah. Siswa memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan berpengabdian yang tinggi pada nusa dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar iptek sebagai bekal mereka untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan terjun ke masyarakat. Yang keempat, dapat mengamalkan ajaran agama, hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan.
Yang kelima, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat kitab suci. Tujuan jangka panjang juga sama diuraikan dalam 6 komponen. Yang pertama, melengkapi sarana prasarana secara bertahap untuk memenuhi standar pelayanan minimal menuju ke standar nasional pendidikan. Yang kedua, menyediakan sarana TIK sebagai penunjang proses pembelajaran. Yang keempat, tiga, melaksanakan kegiatan dan program yang kreatif dan inovatif dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, menyediakan sarana TIK sebagai penunjang proses pembelajaran. Yang kelima, menambah koleksi buku perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang keenam, pendidik dan tenaga kependidikan selalu meningkatkan profesionalisme guna memberikan pengalaman baik kepada peserta didik. Rencana kita kegiatan ke depan, kita akan meningkatkan numerasi di sekolah kita ini. Masih ada yang lain yang mau sampaikan, Mama Lin? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari saya, dari tadi pemaparan visi misi, semua kegiatan ada yang sudah kita laksanakan, tetapi ada juga yang belum kita laksanakan, seperti kegiatan pengembangan diri, itu yang belum kita laksanakan di kita punya sekolah tercinta SDK Fulur 1 ini, yaitu kegiatan pengembangan diri yang bersifat nasional, yaitu perisai diri atau PD, pencak silat atau PS, taekwondo. Tetapi untuk sekolah kita ini yang cocok itu menurut saya PD, karena di kita punya wilayah KKG Babalai Holai itu ada pelatihnya dan ada gurunya, sehingga ke depan kita bisa bekerja sama dengan pelatih atau gurunya, sehingga kita punya siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri ini. Untuk kegiatan yang lain seperti kegiatan IPSI, itu SDK Fulur 1 sudah ada anggotanya, itu IKS atau SHT sudah ada dan namanya sudah dikirimkan ke Dinas Kabupaten Belu. Untuk sementara demikian saya sampaikan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih untuk Mama Lin. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa usulan dari Bapak Ibu guru di SDK Fulur 1 ini. Memang yang kita belum melaksanakan itu yang ekstrakurikulernya pencak silat sama perisai diri. Ini yang kita rencanakan, berarti 3 program yang harus kita laksanakan sesudah sosialisasi visi dan misi sekolah ini. Demikian penyampaian presentasi visi dan misi dan tujuan dari SD Katolik Fulur 1. Demikian penyampaian saya. Terima kasih untuk perhatian dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.